Akan ada hari-hari di mana Anda merasa malas, di mana Anda tidak ingin melakukan apapun. Hari-hari seperti itu akan tiba, tidak peduli seberapa rajin ataupun seberapa besar tanggung jawab yang Anda miliki. Tapi Anda selalu memiliki pilihan. Akan selalu ada dua suara di dalam pikiran Anda. Di satu sisi, ada suara halus yang mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa, kamu tidur saja, bersantai-santai saja. Selama ini, kamu sudah bekerja keras, istirahatlah sejenak. Istirahat ini tidak akan membuat dunia berhenti berputar. Ambil saja libur hari ini. Tidak apa-apa." Suara tersebut membuat Anda ingin dimanjakan. Suara tersebut memanjakan Anda. Suara tersebut mengatakan tenang saja. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Anda tidak perlu berjuang terlalu giat. Kapanpun Anda mendengar suara tersebut, katakan tidak. Walaupun itu yang Anda ingin dengarkan sekarang. Walaupun Anda merasakan hal yang sama, katakan tidak kepada suara tersebut. Suruhlah suara tersebut untuk diam dan duduk manis di pojok pikiran Anda dan untuk berhenti mengganggu Anda. Karena suara tersebut sedang menutupi suara lain. Ada suara lain yang tidak banyak ngomong karena sibuk memikirkan berbagai hal, kewajiban dan kerjaan yang perlu Anda selesaikan hari ini. Suara lain yang memang tidak banyak bicara, tapi ketika dia berbicara, selalu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda pusing. Suara tersebut menanyakan, kapan Anda ingin melunasi hutang Anda? Bagaimana caranya Anda ingin keluar dari masalah Anda? Bagaimana dengan deadline kerjaan yang seharusnya beres minggu lalu? Kapan Anda mulai ingin merawat tubuh Anda? Suara yang satu ini memang menjengkelkan. Oleh karena itu, mungkin Anda pun sudah malas mendengar suara yang satu ini. Tapi kalau kita berbicara jujur, suara dengan pertanyaan-pertanyaan menjengkelkan inilah yang perlu Anda dengar dan perlu Anda perhatikan. Karena walaupun pertanyaannya menjengkelkan, tapi hanya dengan Anda berpikir tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah, baru Anda akan bertumbuh. Hari ini, apakah Anda mengetahui apa tujuan Anda? Jika Anda memang tidak memiliki tanggung jawab, jika Anda tidak memiliki kewajiban, jika Anda tidak memiliki pekerjaan apapun, silakan. Anda mau tidur seharian pun tidak masalah. Tapi jika hari ini Anda memiliki tanggung jawab, Anda memiliki kewajiban, apakah Anda pantas untuk tidur-tiduran menghabiskan waktu Anda secara tidak jelas? Percaya dengan saya, dengan Anda menghindari tanggung jawab Anda hanya akan menambah masalah Anda di kemudian hari. Anda akan semakin pusing di kemudian hari. Anda harus profesional. Jika Anda memiliki tanggung jawab dan kewajiban, tuntaskan proses tersebut terlebih dulu, apapun kondisinya. Begitu banyak orang yang Anda kagumi, yang Anda pandang tinggi. Mereka tidak membiarkan suara manja menghambat kerja mereka. Karena bagi orang yang mendengarkan suara manja tersebut, saya yakin mereka tidak akan meraih apapun dalam kehidupan mereka. Mereka akan hidup secara biasa-biasa atau bahkan di bawah standar biasa-biasa saja. Karena jika Anda keras terhadap diri Anda, maka dunia akan terasa lembek. Tapi jika Anda lembek terhadap diri Anda sendiri, maka dunia akan sangat keras terhadap Anda. Anda perlu memiliki mentalitas super. Anda perlu menatap diri Anda ke cermin dan katakan kepada diri Anda sendiri, Anda terlalu kuat untuk manja. Anda adalah seseorang yang diciptakan untuk hal-hal besar. Anda tidak dilahirkan untuk menjadi seseorang yang manja dan cengeng. Anda tidak akan terpengaruhi oleh sakit ringan. Anda tidak akan terpengaruhi oleh cuaca buruk. Jika Anda memiliki tugas, Anda memiliki kewajiban, dan Anda memiliki tanggung jawab, maka Anda akan mentuntaskan tugas tersebut apapun kondisinya. Anda perlu memiliki mentalitas special force, komando pasukan khusus, atau lebih sering dikenal sebagai Kopassus di Indonesia. Pada saat mereka diberikan sebuah tugas, mereka tidak akan berhenti apapun kondisinya sampai tugas tersebut tuntas. Sebagai contoh, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman meninggal di usia yang cukup muda, yaitu 34 tahun. Tapi apakah Anda tahu bahwa Jenderal Sudirman bahkan berjuang demi kemerdekaan Indonesia melawan Belanda selama menderita penyakit TBC, tuberculosis.
Bahkan hanya beberapa hari setelah beliau keluar dari rumah sakit setelah kehilangan fungsi dari paru-paru kanannya, beliau melakukan perlawanan demi mentuntaskan perjuangannya. Dan ini beliau lakukan demi kemerdekaan Indonesia. Kalau mau bicara tanggung jawab atau kewajiban, beliau tidak ada tanggung jawab sama sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan. Beliau tidak wajib menjadi komandan. Ngapain juga sibuk dan repot melawan Jepang, setelah itu harus sibuk dan repot melawan Belanda. Ketika beliau sudah berumah tangga, beliau bisa saja memilih untuk manja dan menjalani kehidupan bagaikan orang normal bersama istrinya. Tapi beliau gigih. Beliau berjuang sampai akhir nafasnya karena beliau memiliki impian. Impian untuk melihat Indonesia merdeka, bebas tanpa jajahan orang lain. Di mana rakyat Indonesia bebas memiliki tanah, bebas berekspresi, dan tidak ditekan oleh opini dan pendapat orang lain. Memang ada harga yang harus dibayar. Freedom is not free. Kebebasan itu tidak pernah gratis. Demi mewujudkan impiannya, Jenderal Sudirman berjuang walaupun dalam kondisi sesak nafas. Demi mewujudkan impiannya, Jenderal Sudirman bahkan mengadakan rapat rutin dan terus bekerja di kamar rumah sakit beliau. Demi mewujudkan impiannya, Jenderal Sudirman bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk ke medan perang melawan Belanda ketika para petinggi lain sedang mengungsi demi keamanan mereka. Saudara-saudara, dampak dari perjuangan Jenderal Sudirman sedemikian besarnya hingga hari ini saya dan Anda maupun ratusan juta rakyat Indonesia hari ini bisa merdeka berkat perjuangan Jenderal Sudirman. Hari ini Anda mungkin bukan jenderal. Anda mungkin bukan orang yang berpengaruh. Anda mungkin bukan komandan. Tapi Sudirman pun tidak lahir sebagai seorang jenderal. Sudirman lahir di keluarga yang bahkan tidak mampu untuk membesarkannya hingga beliau perlu diangkat oleh pamannya. Sudirman menjadi seorang jenderal karena kegigihannya. Sudirman menjadi seorang jenderal karena pilihan Sudirman sendiri. Anda pun hari ini bisa memilih. Apakah Anda ingin tetap manja dan bersantai-santai atau Anda ingin memaksimalkan seluruh potensi yang Anda miliki? Anda tidak perlu merubah Indonesia. Beban itu tidak ada di Anda. Anda tidak perlu merubah kehidupan ratusan juta orang. No. Anda cukup sedikit lebih gigih dan ngotot. Anda tetap bisa menjadi legenda di rumah Anda. Dengan kegigihan Anda, dengan kengototan Anda bisa merubah kehidupan keluarga Anda menjadi lebih baik. Jika Anda merasa itu penting, maka bangkitlah dan berjuanglah. Jangan dengarkan suara manja yang berada di pikiran Anda. Bangkitlah, berjuanglah. Selamat berjuang dan merdeka.